Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro. Nah, saya mau berbagi tips waktu yang pas atau umur yang pas untuk pemisahan atau pemindahan bibit ganda atau bibit kembar ya Mas Bro dan teman-teman semuanya ya. Yang pertama, waktu untuk memindahkan atau memisahkan bibit ganda ini sebaiknya dilakukan sore hari dan pagi hari ya teman. Jangan di keadaan cuaca yang panas atau siang hari ya. Usahakan cuaca yang teduh biar tanaman kelapa sawit ini tidak mudah layu ya, atau tidak begitu stres. Dan kemudian untuk umur berapa yang paling bagus untuk pemisahan bibit kembar seperti ini ya. Ada 3, ada 2 ya. Ini juga ada 3 teman. Nah, jadi umur yang tepat seperti ini memasuki 3 bulan ya. Udah ada berdaun 3. 1, 2, 3. Udah berdaun 3. Nah, Mas Bro ya. Kenapa saya pilih di saat sudah berdaun 3? Kenapa nggak nunggu besar, kira-kira lebih besar dari sini, atau kenapa nggak lebih kecil dari umur ini? Begini ya Mas Bro ya. Kenapa saya selalu di umur 3 bulan saya pasti sudah memisahkan bibit kembar ini ke masing-masing polybag ya, atau mandiri. Jadi mereka nggak kembar lagi, udah terpisahkan ya. Karena di saat umur 3 bulan teman-teman semuanya, akar ini sudah mulai tembus. Nah, udah mulai tembus. Ada sebagian yang udah panjang teman-teman. Nah, ini udah tembus ya, padahal ini tidak kembar. Nah ini kembar, udah tembus. Jadi harus kita pisahkan dan kita pindahkan ya. Kalau kita menunggu bibit ini lebih besar, takutnya di saat kita memisahkan bagian ini ya, ini kan menyerempet atau menempel satu sama lain. Nah, bertiga ini menempel teman, menempel. Jadi kalau udah besar, akarnya itu udah semeraut ya, sudah menyatu jadi satu. Jadi untuk memisahkannya itu lebih rumit dan lebih memakan waktu. Takutnya di saat kita memisahkan ada akar yang patah, takutnya mudah stres ya. Tapi kalau di umur 3 bulan yang biasa saya lakukan itu akarnya masih sedikit, akar serabutnya masih belum banyak dan belum begitu panjang. Jadi mudah untuk dilakukan pemisahannya, dan batang pun masih belum besar teman-teman, masih kecil ini, dan agak mudah ya untuk mematahkan mereka ini ya. Seperti itu dari pengalaman yang saya lakukan ya. Saya selalu di umur 3 bulan pasti saya udah memisahkan bibit kembar ini menjadi bibit mandiri ya, tuh satu. Kalau nunggu besar susahnya di situ teman.
bibitnya bakalan, yang pertama ya, bibit ini bakalan terhambat pertumbuhannya karena mereka bertiga ini berbagi dalam satu wadah seperti ini ya. Jadi makin lama pertumbuhannya makin kalah dengan single seperti ini ya. Jadi harus cepat kita pisahkan ya, jangan tunggu lama teman. Nah, kalau untuk yang lebih umur yang lebih kecil dari sini, mendingan saran saya sih jangan dilakukan, karena tanaman yang di bawah umur 3 bulan ya, yang masih berdaun dua ya, menurut saya itu sangat, akarnya masih sedikit dan apa ini, cadangan makanannya yang dicangkang ini ya, cangkang ini sebagai cadangan makanan ya untuk tanaman ya. Jadi bila kita lepaskan atau kita pisahkan dari temannya, otomatis salah satunya terpisahkan dari cangkang. Takutnya nanti pertumbuhannya akan terhambat ya, karena umurnya juga masih kecil ya. Jadi saya sarankan yang paling pasnya di umur 3 bulan teman. Pokoknya kalau udah mulai muncul daun 3 seperti ini, biasanya saya sudah mulai memisahkan mereka. Begitu menurut pengalaman saya, yang lebih enak, tidak ribet dan lebih mudah dilakukan ya. Tapi kalau untuk umur yang udah besar, batangnya juga udah besar ya, pemisahannya agak lebih rumit sedikit karena akarnya udah banyak. Cuman itu aja bedanya teman. Kalau umur yang lebih besar, pemisahannya agak lebih sedikit rumit karena akarnya udah menggumpal jadi satu ya. Tapi untuk yang umur 3 bulan seperti ini, menurut saya umur yang ideal ya, umur yang ideal untuk memisahkan bibit kembar ya. Seperti itulah teman. Semoga video kebun kita ini memudahkan teman-teman lainnya dalam memisahkan atau pemindahan bibit kembar ini ya, biar proses pemisahannya berjalan lancar dan tumbuh dengan sempurna dan 100% berhasil ya. Oke teman, oke sip, jangan lupa subscribe ya. Kita selalu berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya ya.